Film dimulai dengan kemunculan seorang wanita penyihir yang hendak menyerang seorang pendekar pedang beserta para murid-muridnya, hingga pertempuran pun tak terhindarkan. Akhirnya si penyihir keluar sebagai pemenang. Namun, dengan sisa tenaganya, sang pendekar bangkit kembali kemudian melancarkan serangan. Lagi-lagi penyihir dan kedua anak buahnya kembali mengalahkannya dan membuat sang pendekar terluka parah. Rupanya, tujuan penyihir itu adalah untuk mendapatkan sebuah pedang legendaris. Saat mereka berbicara, tiba-tiba muncul seorang pria asing mengenakan caping yang dikenal dengan julukan Dewa Pedang yang bernama Zhang. Ia terkenal sebagai ahli pedang yang tak terkalahkan. Tanpa basa-basi, Zhang langsung menyerang penyihir dan anak buahnya. Ternyata, ia sedang mencari seorang penempa pedang yang pernah menempa pedang legendaris bernama Zanlu yang kini ia pegang. Namun, sang pendekar yang terluka memberitahu bahwa penempa pedang itu telah dikuasai aura jahat dari pedangnya sendiri. Karena tak mau memberikan informasi lebih lanjut, Zhang pun tanpa ragu menghabisi pendekar tersebut. Setelah itu, Zhang pun pulang ke rumah dan disambut istrinya yang tengah hamil. Tak lama, istrinya merasakan sakit perut yang pertanda bayinya akan segera lahir. Di saat yang bersamaan, seorang pria tua yang mengaku sebagai master pedang muncul di hadapan Zhang. Ternyata, dia adalah penempa sekaligus pemilik pedang yang selama ini ia cari. Di bawah hujan deras, sang master mengatakan agar Zhang mengembalikan pedang tersebut kepadanya. Ia memperingatkan bahwa pedang tersebut perlahan akan menggerogoti dirinya, membawa nasib buruk, bahkan bisa menghabisi seluruh keluarganya. Namun Zhang menolak menyerahkan pedang tersebut karena ia masih membutuhkannya untuk melindungi keluarganya dari berbagai bahaya. 20 tahun berlalu, nama Zhang telah melegenda sebagai pendekar pedang paling ditakuti di daratan Cina. Meski begitu, masih banyak orang yang meragukan keberadaannya karena mereka tak pernah melihatnya secara langsung. Di sebuah kedai, seorang gadis bernama Xiaoling tampak menyamar sebagai laki-laki. Ia berusaha meyakinkan orang-orang yang meragukan agar percaya pada kisah Zhang. Namun perkataannya justru menyinggung seorang pendekar amatir yang tak percaya bahwa Zhang benar-benar ada. Akibatnya, Ling pun diserang. Tak disangka, dia berhasil mengalahkan pendekar botak itu dengan mudah. Sementara itu, di jalanan terlihat sekelompok pendatang baru sedang beristirahat. Salah satu dari mereka ternyata adalah Zhang, yang kini sedang menyamar sebagai orang biasa dan bergabung bersama sebuah kelompok pengembara. Setelah itu Zhang masuk ke sebuah tempat lalu bermain judi sambil tebleng. Karena dianggap curang, ia pun dikeroyok hingga babak belur. Di tengah keributan, Ling tiba-tiba muncul dan menghentikan pertarungan. Selain membela Zhang, ia juga ingin membeli batu hantu yang dibawa Zhang. Batu tersebut adalah sebuah kenangan yang ditinggalkan oleh mendiang istrinya. Malam harinya, Zhang terbangun dari mimpi yang mengingatkannya bahwa batu hantu itu adalah benda berharga yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang lain. Tanpa membuang waktu, ia pun segera mencari Ling untuk mengambilnya kembali. Namun ternyata Ling tidak mau menyerahkan begitu saja karena ia sudah membelinya dengan uang. Duel pun terjadi di antara mereka, hingga akhirnya pertarungan terhenti karena keluarga Ling muncul. Di sini terungkap bahwa Ling sebenarnya adalah seorang anak bangsawan yang kini diasuh oleh sang bibi setelah menjadi yatim piatu. Sang bibi tampak marah besar karena tak ingin Ling terus beraksi sebagai vigilante, yang membagikan hasil curiannya untuk membantu rakyat jelata. Sebagai perempuan dari keluarga terhormat, ia seharusnya berdiam diri di istana dan belajar menjadi wanita yang bermartabat. Karena itu, sang bibi pun berniat menjodohkan Ling dengan anak seorang master bela diri dari keluarga Tianwen yang bernama Zhao. Di tempat lain, Zhao yang akan dinikahkan dengan Ling terlihat sedang mabuk di sebuah tempat. Ling pun menemui Zhao dan menodongkan pedang ke lehernya dan berharap, jika pria itu akan menolak perjodohan. Namun usahanya gagal. Bahkan Zhao dan ajudannya dengan mudah menyudutkannya. Beruntung, Zhang muncul di waktu yang tepat untuk menolong Ling. Namun ternyata Zhang datang bukan menolongnya, melainkan ingin mengambil kembali batu hantu peninggalan mendiang sang istri. Namun Ling tak mau memberikannya secara cuma-cuma. Keesokan hari, Zhang dan kelompok pengembara akan pergi keluar kota. Namun saat tiba di gerbang kota, tiba-tiba seseorang jatuh dari bangunan tinggi. Ia pun terkejut karena itu adalah mayat Zhao yang tertancap pedang milik Ling. Padahal, saat malam Ling tidak menghabisinya, kelompok pengembara pun tetap melanjutkan perjalanan sesuai rencana.
Sementara itu, Zhang membuka sebuah peti mencurigakan dan ternyata, Ling ada di dalamnya. Rupanya, ia sengaja membuntuti Zhang untuk menyelamatkan diri karena telah dituduh sebagai pembunuh Zhao. Di sini, Ling sadar bahwa semua ini adalah jebakan agar keluarganya berperang dengan keluarga Tian Wen. Dan benar saja, keluarga Ling tiba-tiba diserang oleh utusan keluarga Tian Wen. Sang bibi pun segera memerintahkan ajudannya untuk mencari dan membawa Ling kembali. Saat malam, sang ajudan yang tak lain adalah pamannya sendiri, menemukan Ling dan hendak membawanya pulang. Namun Ling langsung menolak dan bersikeras jika dirinya bukanlah pembunuh Zhao. Ia pun berjanji akan mencari pelaku yang sebenarnya. Saat hendak pergi, Ling malah dikepung oleh pasukan. Di tempat lain, Zhang yang sedang mabuk, kembali teringat tentang masa lalunya ketika sang master pedang telah memperingatkannya tentang kutukan pedang Zanlu. Kini ia pun sadar karena telah kehilangan anak dan istri akibat pengaruh aura jahat dari pedang itu. Untuk menenangkan diri, Zhang berniat pergi ke suatu tempat. Namun saat di tengah jalan, ia justru menemukan Ling yang pingsan di kandang kebo. Di tempat lain, pasukan keluarga Tian Wen yang dipimpin oleh seorang master bela diri bernama Xin, sedang menuju istana keluarga Ling. Keesokan harinya, Ling pun terbangun setelah mendapatkan pengobatan. Zhang yang masih bingung dengan kehadirannya, ia pun kembali menagih batu hantu miliknya. Tanpa mereka sadari, di luar sana ternyata pasukan Tian Wen sudah bersiap untuk menyerang keluarga Ling. Karena masalah semakin rumit, pertempuran pun tak terhindarkan. Tanpa banyak bicara, Xin langsung melancarkan serangan perdananya. Setelah mendeklarasikan perang, Xin mengerahkan pasukannya untuk memblokir kota untuk memastikan tidak ada yang bisa melarikan diri. Sementara itu, Ling bersembunyi bersama Zhang dan di sini, ia pun mengatakan jika kota sedang dalam kekacauan karena keluarga Tian Wen telah menyerang kediaman keluarga Ling. Meskipun ingin segera pulang, Zhang mencoba menenangkannya. Dalam percakapan mereka, Zhang pun mengungkapkan jika batu hantu yang Ling ambil memiliki hubungan dengan putrinya yang telah lama hilang. Tak lama kemudian teman Zhang bernama Su datang. Ia memperingatkan bahwa mereka harus segera pergi sebelum pendekar Tian Wen menemukan mereka. Ling akhirnya menunjukkan jalan tikus agar kelompok Zhang bisa melarikan diri. Tetapi dia sendiri memilih kembali untuk menyelamatkan keluarganya tanpa memberitahu Zhang. Sebelum pergi, Ling menitipkan batu hantu kepada Su agar mengembalikannya pada Zhang. Di sisi lain, pertempuran sengit terjadi antara keluarga Ling dan pendekar Xin. Salah satu paman Ling ternyata berkhianat dan menyerang sang bibi, hingga membuat Ling kecewa dan berusaha untuk membalasnya. Di tengah pertempuran, tiba-tiba Zhang muncul kemudian menunjukkan kehebatannya sebagai pendekar legendaris yang dianggap telah mati. Dengan mudah, ia pun mampu mengalahkan pendekar terbaik pendekar Xin menggunakan pedang Zanlu yang telah disembunyikannya selama 10 tahun. Bibi Ling kemudian memperingatkan Zhang bahwa pedang tersebut adalah pedang tertutup karena dibuat dengan tumbal manusia. Atas saran bibinya, Ling pun memutuskan untuk pergi ke Jiangzhou dan meminta bantuan pada keluarga Song ditemani oleh Zhang dan Min Su. Dalam perjalanan, mereka bertemu Feng Wu, yaitu seorang warga yang ingin ikut bergabung. Setelah tiba di sebuah desa dekat danau, mereka beristirahat di penginapan dan bertemu Siopan yaitu teman lama Ling. Di sini, Zhang mulai mengalami penglihatan mengerikan tentang desa tersebut. Saat hendak pergi, Ling berusaha mengambil pedang Zanlu tetapi Zhang menghalanginya hingga mereka pun bertarung. Di saat yang sama, Min Su memberitahu bahwa pendekar Xin telah menculik salah satu anggota mereka dan akan segera menyerang desa. Di sini Zhang pun mengakui bahwa pedang Zanlu telah mengutuknya yang menyebabkan ia kehilangan kendali dan tanpa sadar, ia pun membunuh sang istri yang sedang hamil. Saat mereka kembali ke desa untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba warga desa bersikap aneh. Seorang pria datang kemudian menawari mereka makan siang. Namun ternyata, makanan tersebut telah diberi obat tidur. Zhang berhasil sadar dan memaksa pria itu menunjukkan tempat warga desa lainnya. Ia pun sangat terkejut saat menemukan mayat Min Su di atas jerami. Melihat teman baiknya meninggal, Zhang pun mengamuk dan menghabisi siapapun yang menghalanginya. Saat bertemu Siopan, tanpa sadar Zhang menyerangnya hingga tergeletak. Secara tak sengaja, Zhang melihat batu hantu milik Siopan, dan pada saat itulah ia menyadari bahwa Siopan adalah putrinya yang selama ini ia cari.
Sebelum menyelamatkannya, tiba-tiba Shin muncul dan menyerangnya. Di sini Zhang dan Ling pun kalah, kemudian Shin membawa Ling serta pedang Zanlu ke istana Tianwen. Di sana, ia mengungkapkan ambisinya untuk menaklukkan dunia dengan kekuatan pedang terkutuk itu. Feng Wu ternyata berkhianat dan berpihak pada pendekar Shin hingga ia pun rela membiarkan Min Su mati begitu saja. Sementara itu, Zhang yang terluka parah, akhirnya sadar dan menemukan jasad putrinya. Dengan penuh penyesalan, ia menguburkan Siopan dan menuliskan namanya di nisan. Meski diliputi kesedihan, Zhang pun bangkit kembali untuk merebut pedangnya dan menghancurkan pendekar Shin. Zhang menemui keluarga Ling dan meminjam pusaka mereka untuk melawan pendekar Shin yang memakai pedang Zanlu. Zhang dan pendekar Shin akhirnya bertemu di suatu tempat dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Dalam pertarungan terakhir, Zhang dan pendekar Shin sama-sama menggunakan kekuatan pedang Zanlu. Namun, karena Zhang telah menguasai pedang tersebut selama bertahun-tahun, akhirnya ia pun berhasil mengalahkan pendekar Shin. Feng Wu yang berada di sana, kemudian membantu Ling dan mengungkapkan bahwa ia hanya berpura-pura berkhianat. Zhang yang masih kerasukan pedang Zanlu, ia pun kehilangan kendali dan menyerang Feng Wu hingga tewas. Ia kemudian mendekati Ling karena merasa bersalah atas semua kejadian ini. Namun ternyata, ia pun masih tak sadar dan menyerang Ling. Dengan tekad yang kuat, Zhang akhirnya berhasil mendapatkan kembali kesadarannya. Untuk menebus semua kesalahannya, Zhang pun mengorbankan diri untuk menghancurkan pedang terkutuk itu yang telah menghancurkan hidupnya. Film pun berakhir.